Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati Bapak Ustadz Kiai Haji Bejo dan seluruh pengurus IPHI Ranting Mojo Songo. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, para anggota IPHI Ranting Mojo Songo, saya kira termasuk yang paling kompak di Kota Surakarta. Tahu saya gitu, mudah-mudahan tetap istiqomah dalam kebaikan. Yang pertama, mari senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Terima kasih kita kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, baik lahir maupun batin, sehingga siang hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam keadaan iman, dalam keadaan sehat. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga beliau, para sahabat yang mulia. Mudah-mudahan Allah curahkan kepada siapa saja yang terus berusaha untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh hadirin yang dirahmati oleh Allah, siang hari ini saya mendapat amanah lewat panitia untuk menyampaikan kajian Ranting IPHI Kelurahan Mojo Songo. Saya ingin mengingatkan, ini pas awal-awal bulan Sya'ban, insyaallah bulan depan kita masuk ke bulan Ramadan, saya akan menyampaikan satu ayat yang Allah sampaikan dalam perspektif Ramadan. Tapi yang kami sampaikan tentang masalah doa. Harapan saya setelah pengajian siang hari ini kita semakin bersemangat untuk berdoa kepada Allah, semakin memahami tentang adab-adab dalam berdoa kepada Allah. Kemudian mudah-mudahan doa Bapak dan Ibu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, perintah Allah tentang siam Ramadan itu ada dalam surat Al-Baqarah. Ada pada 5 ayat. Ayat yang ke-183, 184, 185, 186, dan 187. Yang ingin saya sampaikan ayat yang ke-186. Kalau ayat 183 sampai 187 ini berbicara tentang fikih siam, pembahasan Ramadan, khusus ayat yang ke-186 nampaknya Allah tidak menyampaikan tentang fikih Ramadan secara khusus.
Tapi Allah menyampaikan kepada kita tentang kedekatan hambanya kepada Allah. Kira-kira mengatakan Bapak Ibu, di bulan Ramadan itu insya Allah kita akan memperbanyak amal soleh dengan taufik dari Allah. Nyun pangapunten mbok bilih biasanya bangun beberapa saat sebelum subuh, ini jauh sebelum subuh sudah bangun. Kemudian kita sahur. Kalau masih ada waktu barangkali ada yang menambah tahajud. Sahur ini barokah. Kemudian kita istighfar, taubat kepada Allah dan berdoa. Pagi hari habis subuh mendengarkan kultum tarawih, kultum subuh, kemudian siang hari kita berpuasa. Ada makanan tidak boleh makan, ada minum menahan diri nggak boleh minum, bersabar hadirin sekalian sampai maghrib, buka puasa, ibadah, malam lanjut tarawih, tilawah dan sebagainya. Intinya hadirin, di bulan Ramadan biasanya amal soleh bertambah. Ketika amal soleh bertambah, iman itu bertambah. Karena iman itu yazidu wa yankus, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena orang bermaksiat kepada Allah. Maka di bulan Ramadan, ketika amal soleh meningkat, iman meningkat, orang dekat dengan Allah. Maka Allah menyampaikan pada ayat yang ke-186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, tentang Allah, katakan aku dekat. Allah dekat dengan hamba-hambanya dan Allah menyampaikan, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan doa orang yang mau berdoa kepadaku. Bapak Ibu, wonten ayat menika Allah Ta'ala sampun janji bilih donga, doa kita akan diijabah oleh Allah. Cuman ada syaratnya. Pertama, penuhi perintah Allah, ya menika dengan ketaatan-ketaatan. Yang kedua adalah beriman kepada Allah Ta'ala. Ini pertama, janji Allah, doa akan dikabulkan oleh Allah. Berikutnya, pada surat ke-40 ayat 60, surat Al-Mu'min atau surat Ghafir, Allah menyampaikan kepada kita, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kalian kepadaku, pasti akan aku ijabah, pasti akan aku kabulkan. Ini janji Allah yang kedua. Siapa yang mau berdoa kepada Allah, apapun hajat kebutuhannya, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah berikutnya tentang pengabulan doa bisa kita lihat dalam tafsir surat Al-Fatihah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, setiap hari kita sholat 5 waktu. Setidaknya 17 rakaat alias 17 kali kita membaca surat Al-Fatihah. Imam Ibnu Katsir, seorang ahli tafsir terkemuka, dalam kitab tafsirnya menyampaikan hadis qudsi, firman Allah yang bukan Al-Quran, terkait dengan keutamaan surat Al-Fatihah. Yaitu ketika seorang mukmin lagi sholat kemudian membaca surat Al-Fatihah. Allah berfirman, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini. Kata Allah, aku bagi sholat itu antara aku dengan hambaku menjadi 2 bagian. Yang dimaksud adalah ketika kita membaca surat Al-Fatihah, yang separuh untuk Allah, yang separuh untuk hamba. Dan Allah berfirman, ini janji Allah, wali abdi ma sa'ala, untuk hambaku apa yang dia minta. Basa Jawanipun jaluk opo tak kei. Ketika hamba membaca dalam sholatnya, alhamdulillahi rabbil alamin, Allah memberikan jawaban. Bapak Ibu, ada dialog, kata Allah, hamidani abdi, hambaku memujiku. Ketika hamba membaca
Ar-Rahmanir Rahim. Allah memberikan jawaban, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Ketika hamba membaca Maliki Yaumiddin, Allah memberikan jawaban, majadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Ketika hamba membaca dalam sholatnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Apa kata Allah? Hada baini wa baina abdi. Ayat ini antara aku dengan hambaku. Yang iyyaka na'budu untuk Allah, yang wa iyyaka nasta'in untuk hamba, dan Allah menyampaikan untuk yang kedua kalinya, wali abdi ma sa'ala, untuk hambaku apa yang dia minta. Jaluk apa tak kei. Ketika hamba membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Allah kemudian memberikan jawaban, hadza li abdi, ini semua untuk hambaku. Allah mengatakan kemudian, wali abdi ma sa'ala, untuk hambaku apa yang dia minta. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sampai 3 kali pada penjelasan surat Al-Fatihah Allah menyampaikan, hambaku yang minta akan tak kasih. Itulah janji Allah Bapak Ibu. Doa satu yang luar biasa. Sampai hadirin yang dirahmati oleh Allah, makhluk yang pertama kali bermaksiat kepada Allah menika iblis. Ketika disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam, sujud menika bukan menyembah, sujud penghormatan. Iblis menolak. Iblis mengatakan, loh ya Allah, kenapa saya harus sujud kepada Adam? Bukankah aku lebih baik dibandingkan dia ya Allah? Hadirin, iblis kemudian dikeluarkan dari surga. Besok tempatnya di neraka. Iblis anyel marah dengan Nabi Adam. Dikira gara-gara Nabi Adam dia dikeluarkan dari surga. Padahal bukan. Dia dikeluarkan dari surga karena dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iblis Bapak Ibu kemudian berdoa kepada Allah. Nika, iblis minta kepada Allah dispensasi usia agar panjang umur. Mohon maaf tadi kalau kita manusia udah siap belum meninggal begitu ya. Karena ada batas waktu tertentu kita akan meninggal dunia. Jin ada batas waktu tertentu akan mati. Tumbuhan, hewan dia akan mati Bapak Ibu. Tapi iblis minta kepada Allah, ya Allah tolong tunda kematian saya sampai hari kebangkitan. Dan doa iblis ini dikabulkan oleh Allah. Iblis orang mati-mati Bapak Ibu, untuk menggoda putra putri Nabi Adam. Maka yang ingin saya sampaikan adalah, iblis saja yang pernah bermaksiat kepada Allah, calon penghuni neraka, pernah berdoa kepada Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita ini hamba Allah, orang yang beriman, sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, berusaha melaksanakan kebaikan-kebaikan, asalkan kita mau nyuwun doa kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Momentum menjelang Ramadan dan bulan Ramadan, mari kita manfaatkan dengan baik untuk memperbanyak doa kepada Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah kepada Allah. Yang mengapunten, hadis ini mirip dengan kata-kata ketika Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji, al-hajju arafah. Ini hadis sahih. Haji itu arafah. Apa makna al-hajju arafah? Haji menikah Bapak Ibu sebetulnya kan banyak rangkaiannya. Mulai dari umroh, menunggu tanggal 8 untuk tarwiyah, 8 Dzulhijjah, tanggal 9 menuju ke Arafah untuk wukuf, 9 malam 10 menuju ke Musdalifah untuk mabit, tanggal 10-nya melempar jumroh Aqobah, kemudian mabit di Mina, 11, 12, 13 lempar jumroh Bapak Ibu, kemudian sampai nanti masuk cukur ya, cukur rambut, kemudian tawaf ifadah merupakan rukun haji. Saya ingin menyampaikan
rangkaian manasik haji ini banyak. Tapi Nabi mengatakan kepada kita, al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Mengingat wukuf di padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah yang sudah pernah kita lakukan semuanya ini merupakan puncak dari ibadah haji, inti ibadah haji. Sehingga kalau ada orang sudah sampai di Mekah, sudah umroh, nunggu haji, tapi gak berangkat ke Arafah, haji ini pun boten sah Bapak Ibu. Sampai pemerintah Saudi Arabia ketika tanggal 9 Dzulhijjah menyiapkan ratusan ambulan. Kita kenal dengan istilah safari wukuf. Orang lagi sakit di rumah sakit, opnam sampai ke ICU, digotong naik ambulan, berangkat ke Arafah, kurang lebih 25 kilo dari Mekah, hadirin sekalian, umroh wukuf dulu di sana. Orang ketang mau sak jam, ya Bapak Ibu, balik lagi ke Mekah, masuk rumah sakit lagi, opnam lagi. Karena kalau mereka tidak wukuf di padang Arafah, hajinya tidak sah hadirin sekalian. Maka pantas Nabi mengatakan al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Kalimat ini mirip dengan tadi, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asline ibadah menika kathah Bapak Ibu. Nggih. Berwudu ibadah, menutup aurat ibadah, membaca Al-Qur'an ibadah, hadir di majelis taklim seperti hari ini ibadah, berpuasa ibadah, sholat ibadah, sedekah ibadah, umroh ibadah, haji ibadah. Tapi Nabi mengatakan doa itu ibadah karena pentingnya doa dalam kehidupan seorang muslim, mulai dari bangun tidur tadi doa, habis tidur ya, sampai aktivitas seharian, sampai nanti mau tidur lagi, isinya rangkaian dari doa dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sedemikian pentingnya doa ini, saya ingin menyampaikan pada kesempatan siang hari ini beberapa adab di dalam kita berdoa kepada Allah. Harapannya mudah-mudahan sekali lagi setelah ini kita akan lebih bersemangat untuk berdoa kepada Allah, tambah mempeng nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan doa kita akan dikabulkan, diijabah oleh Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Apa di antara adab-adab doa? Waktunya sangat terbatas Bapak Ibu nyuwun pangapunten. Yang pertama, dalam berdoa seorang muslim harus yakin bahwa doa kita insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa harus yakin? Karena kita sedang minta kepada zat yang maha kaya, karena kita sedang nyuwun kepada Allah yang maha kuasa, yang buat Allah tidak ada perkara yang berat, buat Allah tidak ada yang tidak mungkin, buat Allah semuanya mudah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun Bapak Ibu, akhir dari doa adalah alhamdulillahi rabbil alamin, atau dalam surat ke-37 surat As-Saffat 3 ayat yang terakhir, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.